Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi. Masih bersama saya di video saya kali ini. Oke, baik. Pada video kali ini saya akan membahas ya mengenai susahnya mencari karyawan yang bagus ya, yang memiliki skill ya. Dan yang paling susah itu adalah saat-saat ini ya. Jadi kebanyakan lulusan yang lulus di tahun 2018, 2019 ke atas ini memang agak susah kita mencari bibit-bibit unggul ya, dalam tanda petik bibit-bibit unggul ya, yang bisa memiliki skill ya. Karena memang kalau kita tahu ya ada gen Z ya, yang sekarang katanya ada gen Z, sebelumnya milenial dan sebagainya ya. Yang paling susah memang yang sekarang ya. Jadi saya rasa kelahiran tahun 2000 ya, 2000 ke atas ini memang agak susah kita mencari bibit-bibit unggul ya, terutama dalam hal keahlian dalam konstruksi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika kita lulus ya, kita itu diharapkan bisa bermanfaat ilmunya ya bagi dunia luar ya, bagi orang lain gitu ya, dan bisa dimanfaatkan dalam hal untuk individu bisa mendapatkan menghasilkan uang gitu ya. Nah, namun pada kenyataannya banyak yang lulus ya, lulus kuliah tapi tidak punya skill ya, sehingga agak susah juga nih ya, seperti saya gitu ya, pemilik perusahaan untuk merekrut gitu. Jadi banyak lamaran-lamaran itu yang tidak tidak sesuai gitu, dan ketika kita lihat pengalamannya pun ya tidak ada gitu ya. Ada juga yang memang fresh graduate memang rata-rata tidak ada pengalaman, namun dari skill pun biasa-biasa aja gitu, sehingga nilai jualnya terhadap apa yang disubmit untuk penawaran atau apa yang disubmit untuk lamarannya itu tidak sesuai gitu ya. Terus kenapa ya, kok banyak banget lulusan sekarang ini yang tidak memiliki skill ya? Ya, pengalaman saya waktu saya dulu kuliah ya, saya pribadi waktu itu memang tidak ada sumber untuk kita belajar ya, di luar dari di kampus, di luar dari yang disampaikan oleh dosen gitu. Kayak misalkan saya lulusan teknik sipil gitu ya. Nah, waktu itu susah sekali saya mencari di mana ada private atau kursus yang bisa mengajari saya. Misalkan saya ingin belajar AutoCAD, lalu saya ingin belajar SAP 2000, ITAPS dan sebagainya. Jadi sehingga karena tidak ada private atau tempat bimbingan belajar yang bisa membantu saya untuk saya bisa mendalami skill ya, soft skill dan hard skill yang di luar dari kampus ya, itu sehingga saya harus mencari sendiri gitu di internet ya. Jadi waktu itu di tahun 2010 ya, 2009 itu masih jarang sekali bimbingan belajar atau private yang seperti sekarang, lebih mudah gitu. Kita mau belajar SAP 2000 ya, bisa belajar online gitu ya, lalu belajar ITAPS, AutoCAD apalagi ya. Nah, pertanyaannya kok malah sekarang lulusan sekarang fenomenanya, kalau misalkan kita lihat ya dari CV-nya ya, dari CV-nya misalkan saya buka tuh lowongan, misalkan dicari struktur engineer, itu tuh pengalaman itu malah organisasi-organisasi ya yang sebetulnya tidak relate gitu dengan apa yang perusahaan inginkan gitu. Misalkan saya ingin ahli struktur, dia tidak ada gitu kemampuan skill untuk menghitung struktur ya, terus pernah mendesain di mana gitu ya. Ya paling tidak minimal untuk skripsinya lah gitu ya, paling tidak relate gitu. Itu yang susah kita ya menjadi konsultan, lalu menjadi kontraktor atau developer. Kita mencari fresh graduate ya, kita agak bingung juga gitu ya, karena kualifikasinya tidak ada yang pas gitu. Nah, sehingga mau nggak mau kita akhirnya mencari yang sudah senior ya, yang sudah pernah kerja gitu ya. Dan anehnya lagi, yang sudah pernah kerja pun tuh susah juga nyarinya gitu. Makanya
kalau bisa dibilang sebenarnya Indonesia ini tidak kekurangan orang ya, tidak kekurangan orang lulusan teknik gitu ya, lulusan teknik sipil, kalau sejurusan sama saya gitu ya. Namun orang yang memiliki skill ya dan mempunyai motivasi yang tinggi untuk dia sukses, inilah yang susah nyarinya. Nyari kemana gitu ya. Ya, jadi misalkan waktu itu ya saya buka lowongan gitu ya, lowongan struktur engineer pun dari sekian banyak ya yang masuk ya, ada mungkin lebih dari 20 ya, 20 orang yang submit gitu. Saya nggak ada menemukan gitu yang unik nih gitu kan. Dia bisa hitung ya, bisa modeling SAP 2000, pernah analisis, mungkin punya desain waktu sambil kuliah ya gitu ya. Itu saya tidak menemukan gitu. Saya juga pernah dulu ya lulus S1 ya lulusan paling cepat lah ya di angkatan saya gitu ya. Nah, saya merasa saya tuh bisa segalanya gitu ya. Dan ternyata saya salah gitu ya. Saya banyak belajar dari yang lain, dari senior yang lain gitu, bahwa saya itu nggak bisa apa-apa ternyata ya, nggak bisa apa-apa. Dan disitulah saya seperti tertampar ya, saya nggak bisa apa-apa ternyata, meskipun saya waktu itu bisa juga gitu, bisa dalam hal software ya, teknik sipil yang saya kuasai sebelum saya lulus. Itu saya pernah juga belajar kerja gitu ya di tempat lain, tapi itu pun masih kurang gitu di dunia kerja, karena di dunia kerja ini begitu luas lagi gitu. Yang tadinya saya merasa saya bisa, tapi ternyata ada lagi yang lebih bisa. Saya merasa lebih pintar, ternyata ada lagi yang lebih pintar gitu ya. Saya merasa saya lulus ya, lulusan teknik sipil S1 ya, ternyata masih ada lagi yang S2, S3 dan sebagainya yang lebih pintar lagi. Jadi saya belajar bahwa waktu itu ya, saya harus seperti gelas yang kosong ya. Ketika sudah penuh diisi air, saya harus mengosongkannya lagi supaya banyak ilmu yang bisa saya serap ya, banyak ilmu yang bisa saya serap. Nah, oke, balik lagi ya. Oke lah, skill nggak punya. Ada juga yang lebih parah ya, baru lulus kuliah, males ya, nggak mau belajar, terus attitude-nya jelek banget ya. Jadi saya pengalaman juga. Makanya ini saya ada seningnya ya dalam hal kita itu punya usaha, company ya, terutama di bidang konsultan juga, konsultan bangunan ya. Itu mencari orang-orang terbaik, orang-orang yang bagus itu memang susah-susah gampang ya. Dapat yang bagus, dapat ya, kadang dapat yang ngeselin juga banyak gitu. Dan kendala kenapa kok lulus kuliah tidak punya skill ini, mungkin teman-teman ya yang memiliki masalah yang sama, atau punya teman ya yang udah lulus kok masih nganggur ya, atau bingung mau kerja di mana ya. Ya karena memang tidak punya skill gitu loh yang orang cari gitu. Nah itu kira-kira apa gitu loh. Kira-kira apa gitu kendalanya ya. Kok bisa gitu lulus kuliah nggak punya skill ya. Itu pertanyaan saya itu paling besar gitu loh. Kenapa banyak ya lulus kuliah nggak bisa apa-apa gitu ya. Ini mohon maaf aja gitu ya, lulus kuliah nggak bisa apa-apa ya. Jadi apa bedanya gitu kalian ini dengan yang lain gitu. Misalkan Anda dengan yang lain itu apa bedanya kalau misalkan kalian tidak punya skill ya sama sekali gitu, nihil gitu loh. Disuruh ngitung baja nggak bisa, ngitung beton nggak bisa gitu ya. Nah oke lah, misalkan nanti di dunia kerja belajar ya si fresh graduate ini ya. Cuman ada juga nih yang nggak bisa apa-apa ya, tapi pas kerja juga nggak mau belajar gitu loh, nggak ada motivasi gitu untuk bisa gitu, dan gengsi gitu, ngerasa udah gue lulus S1 ngapain gue harus belajar, gue tahu semuanya, padahal nihil, nol gitu ya. Nah saya pribadi dulu pernah juga ya mengalami bahwa ketika saya lulus S1 ya, demikianlah ya untuk video kali ini. Minta dibantu teman-teman. Pertanyaan saya yang paling besar, kenapa ya, apa yang mendasari orang itu lulus kuliah menjadi fresh graduate tapi nggak bisa apa-apa ya? Apa kendalanya gitu? Apa kok bisa gitu nggak bisa apa-apa? Suruh gambar nggak bisa, suruh gitu nggak bisa, jadi mau apa gitu? Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berbagi.